Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Raufayete. Oke teman-teman, hari ini kita ada proses pemancangan teman-teman. Jadi proses pemancangan itu umumnya yang kita ketahui itu ada dua jenis teman-teman. Satu yang pakai hammer, yang kedua yang pakai hidrolik. Kebetulan yang kita pakai untuk proyek itu sekarang itu kita pakai yang hidrolik teman-teman. Kenapa hidrolik? Alasan pertama itu dia tidak bising teman-teman. Karena kalau sistem hammer itu benturan hammernya itu getarannya itu bisa ngerusak kaca bangunan sekitar teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sekitar proyek ini banyak ruko yang kacanya gede-gede teman-teman. Jadi terlalu resiko untuk kita pakai yang metode hammer. Yang kedua, untuk yang model hidrolik ini akan lebih senyap teman-teman. Jadi tidak menimbulkan kebisingan terhadap lingkungan teman-teman. Efek dari kebisingan itu juga sebenarnya kaitannya ke poin pertama teman-teman. Dari bising, getaran-getaran suara itu efeknya bisa bikin kaca-kaca di sekitar proyek resiko pecah teman-teman. Setelah penitikan pancang selesai, hari ini saatnya kita untuk tanam pancangnya teman-teman. Pertimbangan yang paling utama kenapa pada proyek kali ini saya pilih pancang, jelas karena kita dapat proyek di lahan yang tanahnya itu sangat labil teman-teman. Jadi untuk mencapai tanah keras itu posisinya sangat dalam teman-teman. Karena ini kan dulunya tanah sawah yang kita uruk teman-teman. Jadi itu sih pertimbangan yang paling utama kenapa kita pilih pancang, karena tanah kerasnya itu dalam dan labil. Selain itu, karena kita bangunannya ini akan 2 lantai, pilihan pancang itu menurut saya sudah sangat tepat untuk menahan struktur atau beban yang ada di atasnya teman-teman. Ini kan yang sudah kita titik-titikin, titik-titik pancangnya. Nah ini ada 1, 2, 3, 4 titik. Ini posisinya ada di as antar coupling. Jadi nanti untuk proses pemancangannya itu, ini kan as bangunnya teman-teman. Posisi pancangnya itu nanti dia akan couple. Jadi di sini 1 dan di sini 1. Jadi untuk area batas coupling atau di as coupling kita pakai 2 titik pancang teman-teman nantinya. Lalu untuk tiang pancangnya, di sini saya pakai tiang pancang dengan mutu beton K450. Satu batangnya itu 6 meter teman-teman. Dan sekedar informasi, satu titik pancang atau satu batang pancang itu dia itu dapat menahan beban maksimal 35 ton teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya sorry di bagian ini saya harus mendamping videonya karena dikhawatirkan berisik di lapangan, jadi suaranya tidak terdengar jelas teman-teman. Sekarang kita masuk tahapan untuk men-setting titik pancangnya terhadap as bangunan yang sudah kita tembak sebelumnya.
dan itu adalah as antar kafling yang sudah saya jelaskan di awal. Nantinya as kafling tersebut akan ada 2 titik pancang di kanan dan kiri. Setelah kita selesai set titik pancang yang kita inginkan, maka selanjutnya adalah kita press teman-teman tiang pancangnya. Untuk maksimal beban jacking yang saya mainkan di sini adalah beban 60 ton teman-teman. Jadi sederhananya, tiang pancang itu ditekan dengan hidrolik dengan tekanan setara 60 ton, maka dia akan terus masuk ke tanah dengan tekanan 60 ton itu sendiri. Nanti ketika dia sudah keras teman-teman dengan tekanan 60 ton, maka itu sudah kita dapatkan titik tanah kerasnya teman-teman. Dari situ kita sudah cukup dan kita sudah akhiri penekanannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika pancang ditekan dengan beban 60 ton, dia masih terus masuk teman-teman ke dalam tanah. Artinya kita belum dapat tanah kerasnya teman-teman, dan itu akan kita tekan terus. Apabila sudah ditekan tidak menemukan tanah keras, maka kita akan sambung tiang lagi teman-teman sampai menemukan tanah keras. Jadi karena tadi titik tumpu atasnya ini sudah mentok ke bawah, hidroliknya kita angkat lagi. Nah, kita dorong lagi nih, ada tatakan untuk alasnya teman-teman, sebelah sini. Nah teman-teman, di sini adalah operator utamanya teman-teman. Dia adalah operator yang mengatur tekanan alat hidrolik untuk menekan pancang teman-teman. Jadi dia akan terus memantau berapa besar tekanan yang akan terus diberikan terhadap tiang pancang teman-teman. Nambah lagi ya? Masih 200 itu? Bisa nambah 2-3 meter lagi nih. Udah 12 ya? Karena satu tiang pancang kita belum nemu titik keras, maka kita akan sambung tiang lagi teman-teman. Nah, sambungan tiang ini akan kita join dengan cara dilas teman-teman. Setelah sambungan panjangnya dilas, kita jangan lupa teman-teman buat kasih cat anti karat, karena posisi dia kan di dalam tanah, itu sangat rawan terkena air dan bisa menimbulkan karat kalau nggak kita kasih cat anti karat teman-teman. Dan cat anti karat yang kita pakai di sini adalah cat anti karat jenis flame coat teman-teman, cat anti karat yang mengandung kandungan bitumen.
Kita cat semua permukaan lasannya agar semua terlindungi teman-teman, terlindungi dari karat dan semuanya aman. Oke, jadi sekian dulu teman-teman video kita kali ini. Like jika kalian suka, bagikan jika kalian terinspirasi. Wassalam.